Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rehoboth Church, senang berjumpa di ibadah tengah minggu kembali. Mari persiapkan segenap keberadaan kita bersatu dalam doa. Ini setiap kami Bapa yang mau sungguh-sungguh diam mendengarkan firman-Mu. Persiapkan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dan tertabur dalam setiap hati kami. Kau menjagai kami Bapa dengan sempurna. Sebab itu kami mau katakan, Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Biji mata-Mu tak terbayangkan dalam cinta-Mu Bapa. Kembali katakan, Kau menjagai. Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani Tuhan. Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Aku biji mata-Mu tak terbayangkan dalam cinta-Mu Bapa. Hari esokku ada di tangan-Mu. Bahkan masa depan kami, masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Mari dengan teduh katakan, hari esokku. Hari esokku ada di tangan-Mu. Masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan
Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Sekali katakan, hari esokku, hari esokku ada di tangan-Mu. Masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Dengan yakin katakan, jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Sebab jalan cerita kami Tuhan sempurna di dalam-Mu. Karena itu hari ini, esok dan selamanya, kami mau taruh segalanya dalam genggam tangan kasih-Mu. Dan biarlah kami jalani hari bersama-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Dengan yakin katakan, setiap hari, setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayani-Mu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Katakan, hari ini, hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku
cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Katakan dengan sungguh hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Shalom Rehoboth Church, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang terbaik yang Tuhan selalu berikan bagi kami untuk boleh mengalami Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam seluruh kehidupan kami. Salah satunya adalah saat ini di mana kami belajar kebenaran firman Tuhan untuk memperlengkapi setiap kami di dalam perjalanan pengiringan kami kepada Tuhan. Tuhan pimpin sertai apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar pada saat ini. Segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Rehoboth Church, salah satu pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan kekristenan kita adalah bagaimana kita tahu bahwa iman dan kasih kita kepada Allah itu real, nyata, bukan sekedar fantasi belaka. Pertanyaan ini sebenarnya kalau mau jujur, hampir selalu saya tanyakan di dalam hati saya. Bagaimana saya tahu bahwa iman dan kasih saya kepada Allah itu nyata, bukan sebagai sebuah euforia dalam penyembahan, menangis, dan sebagainya. Kemudian saya mengindikasikannya bahwa saya mengasihi Tuhan. Secara naluri, ya manusia itu cenderung mengukur kerohanian dari aktivitas yang bersifat vertikal. Kita merasa sangat rohani ketika kita berdoa berjam-jam. Ketika kita mampu memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, kita mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, atau ketika kita mengalami sebuah keadaan emosional saat menyanyikan lagu pujian atau lagu penyembahan di sebuah ibadah dalam gereja. Bahkan kita menitikan air mata dan sebagainya. Semua hal tersebut tentu baik dan penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kerohanian kita. Tapi Alkitab sebenarnya menunjukkan bahwa ujian sejati dari seluruh pengalaman vertikal kita itu justru terjadi pada dimensi yang horizontal, yaitu saat kita melangkah keluar dari pintu gereja dan berhadapan dengan dunia, berhadapan dengan sesama kita, baik orang terdekat kita atau orang
yang tidak kita kenal tentunya. Ada sebuah paradoks besar dalam hati manusia. Kita seringkali merasa sangat mudah berkata, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mencintaimu. Karena ya Allah adalah sosok yang sempurna. Atau bahkan dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, Allah tidak pernah mengecewakan karena Dia Allah yang setia. Allah yang selalu setia ada dalam kehidupan kita. Tapi di saat yang sama, ternyata kita merasa sangat sulit untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena mereka egois misalnya. Mereka tidak sempurna, mereka mengecewakan kita, mereka tidak membawa keuntungan apa-apa untuk kita. Dan bahkan seringkali menyakiti dan melukai hati kita. Bapak Ibu, hari ini melalui surat 1 Yohanes kita akan membedah sebuah kebenaran. Allah tidak memisahkan dirinya dari ciptaannya. Allah menempatkan sesama kita di dunia ini sebagai sebuah medan ujian. Tempat di mana kasih kita kepada Allah itu harus selalu dibuktikan. Jika kita mengaku mengasihi Allah, salah satu yang penting dalam hidup ini, maka kita wajib mengasihi yang dikasihi Allah. Mari kita mendalami sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, Bapak Ibu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saya ulangi. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu Saudara, maka haruslah kita semua juga saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ada satu kata kunci yang sangat kuat dalam teks asli bahasa Yunani untuk kata haruslah tadi. Kata haruslah. Itu berasal dari kata Yunani yaitu opeilomen. Opeilomen. Dalam konteks budaya Romawi dan Yunani kuno kala itu, opeilomen bukanlah sekedar anjuran moral semata atau pilihan sukarela. Kata ini adalah istilah hukum dan finansial yang berarti berutang secara sah. Atau seseorang yang berutang itu wajib membayar kembali. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Yohanes menuliskan maka haruslah kita juga saling mengasihi, dia sebenarnya sedang menegaskan sesuatu bahwa mengasihi sesama itu bukan sebuah opsi. Mengasihi sesama itu bukan sebuah pilihan. Kalau kamu baik, aku mengasihi kamu. Kalau kamu sayang padaku, aku juga mengasihi kamu. Kalau kamu tidak merugikanku, aku mengasihi kamu. Kalau kamu menerima aku mengasihi kamu. Jadi bukan sebuah pilihan, bukan sebuah opsi saja. Dan bukan sesuatu yang memang wajar dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa saja, tidak. Bukan juga sebuah hobi, kebiasaan bagi orang yang kelihatannya lemah lembut dan sebagainya. Tetapi mengasihi sesama itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena seolah-olah kita seperti membayar utang. Membayar utang kan adalah sesuatu yang harus ya Bapak Ibu. Membayar cicilan, membayar utang itu kan harus dibayarkan, kira-kira begitu. Nah, utangnya utang kepada siapa sebenarnya? Bukan utang kepada sesama kita, melainkan utang kita kepada Allah. Saya ingat persis beberapa waktu yang lalu, ketika Bapak Rohani kita, Dr. Erastus Sabdono berkata bahwa kita berhutang kehidupan kepada Allah, Bapa, Elohim Yahweh. Dan kepada putranya Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya kepada setiap kita. Kita berhutang banyak kepada Allah Bapak Ibu. Allah melunasi utang dosa kita yang sangat besar di kayu salib. Melalui pengorbanan putra tunggalnya Yesus Kristus. Kita memang tidak bisa membayar kembali kebaikan Allah secara langsung. Bayar langsung surga. Tapi salah satu bentuk melunasi utang tersebut, membayar utang tersebut,
bagi saya adalah dengan mengalirkan kasih itu, kasih yang sudah kita terima dari Allah Bapa melalui pengorbanan putranya Tuhan Yesus, kepada setiap orang yang berada di sekitar kita. Setiap kali kita menunjukkan kasih, kesabaran, pengampunan, dan kemurahan kepada orang lain, kepada sesama, kita ini sebenarnya sedang memantulkan kasih Tuhan tersebut. Kita sedang membayar utang kita kepada Tuhan. Dengan salah satu bentuknya mengasihi sesama kita. Menerima, mengasihi mereka yang dikasihi Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menguji otentisitas iman kita masing-masing. Mari kita menguji kemurnian iman kita masing-masing. Banyak dari kita mengira ya bahwa ketidakpedulian itu adalah hal yang biasa dan aman-aman saja. Kita sering berpikir, oh, yang penting saya tidak menyakiti orang lain, yang penting saya tidak mencuri atau memfitnah. Jadi nggak apa-apalah kalau saya cuek atau memilih untuk masa bodoh. Kita merasa bahwa bersikap netral, tidak ikut campur adalah sebuah kedamaian. Tapi hari ini, firman Tuhan membongkar kedok dan cara berpikir kita sebenarnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Perhatikan bahwa Yohanes tidak sedang menggunakan bahasa yang halus di sini, Bapak Ibu. Di dalam teks aslinya, ia menggunakan kata peseustes, yang berarti pendusta, pembohong, atau penipu spiritual. Nah, kita mungkin bisa membela diri dengan berkata, Tuhan, saya nggak pernah benci siapapun kok. Saya nggak pernah punya musuh. Saya nggak pernah punya atau menyimpan dendam. Saya hanya tidak peduli dan tidak mau repot dengan urusan orang lain. Disinilah kita perlu memahami kebenaran yang sesungguhnya yang mendalam. Di dalam kamus kerajaan Allah, Bapak Ibu, kata membenci itu ternyata tidak selalu berarti agresif, aktif ya. Kemarahan yang meledak-ledak atau niat jahat yang sudah direncanakan untuk melukai, mencelakai seseorang. Tapi seringkali menurut Yohanes membenci adalah pilihan untuk menarik diri, menutup mata, dan bersikap tidak peduli. Ternyata ketidakpedulian pun juga adalah bentuk kita tidak mengasihi sesama kita. Di mata Tuhan itu tidak ada wilayah abu-abu atau area netral antara kasih dan benci. Kasih dalam Alkitab selalu merupakan tindakan yang aktif, bergerak terus, mendekat untuk menolong. Dan sebaliknya, kebencian itu bukan saja aktif untuk melukai orang, tetapi kebencian juga sikap yang pasif, tidak peduli, mengabaikan sesama, diam, cuek, berbalik arah, dan mengabaikan sesama kita. Hal ini dipertegas sebenarnya dalam surat yang sama. 1 Yohanes 3 ayat 17 yang menuliskan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap hidup atau dapat tetap di dalam dirinya? Dalam ayat tersebut orang tersebut tidak memukuli saudaranya, tidak caci maki, tidak merencanakan kejahatan. Dia hanya melihat lalu berlalu dan tidak peduli. Kira-kira begitu bahasa sederhananya, Bapak Ibu. Alkitab kemudian menyimpulkan bahwa tindakan menutup pintu hati, tadi bersikap cuek dan sebagainya ternyata adalah bentuk kebencian yang nyata. Ketidakpedulian adalah kebencian yang dikemas dalam bentuk kepasifan. Karena kita membiarkan sesama kita berjuang dan menderita sendirian. Mengapa orang yang mengaku mengasihi Allah tetapi tidak peduli kepada saudaranya disebut sebagai penipu kalau kita baca lagi tadi dalam Yohanes? Mengasihi Allah dalam angan-angan seringkali menjadi sebuah pelarian bagi orang-orang yang, sorry to say, orang-orang yang egois. Orang-orang yang sebenarnya hanya takut dan tidak mau menghadapi kerumitan, nggak mau repot untuk jiwa-jiwa, untuk sesama. Untuk melakukan pengorbanan dalam relasi dan hubungan antar manusia. Tidak mau melakukan pengorbanan untuk jiwa-jiwa atau untuk sesama. Disinilah Yohanes menerapkan sebuah logika yang sangat mendasar, Bapak Ibu. Jika kita gagal dalam tugas yang seperti tadi,
memedulikan jiwa-jiwa sesama manusia yang nyata, yang nampak, yang memiliki wajah, yang memiliki kebutuhan, yang bisa kita lihat langsung di depan mata kita. Bagaimana mungkin kita bisa berhasil untuk mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang kelihatan saja kita abaikan. Inilah prinsip tersebut. Ketidakpedulian seringkali adalah sebuah kebohongan. Jika kita mengaku menyembah Allah yang rela mengorbankan putra tunggalnya, memberikan nyawa putra tunggalnya bagi dunia ini, tapi hati kita tetap sedingin es saat melihat sesama kita menderita, kita sedang menipu diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Hubungan kita dengan sesama itu seperti monitor ya, layar begitu, yang sebenarnya menampilkan kondisi real, kondisi nyata dari relasi kita dengan Allah. Kasih kita kepada Allah yang tidak kelihatan, itu bisa dibuktikan melalui kepedulian yang nyata kepada sesama yang kelihatan. Jika kita sepakat Bapak Ibu bahwa kita harus mengasihi orang yang dikasihi Allah, mereka yang Tuhan tempatkan berada di sekitar kita, untuk membentuk kita dan mengajarkan pelajaran-pelajaran rohani yang dalam, yang kaya dalam kehidupan kita, untuk kita bisa memantulkan kasih Allah tersebut dalam kehidupan mereka. Akhirnya kita mendefinisikan ulang dengan jujur siapa mereka yang dikasihi Allah. Namun seringkali ego kita ini seringkali menolak ya. Lebih baik kan saya fokus kepada hubungan saya, kepada Tuhan, dan sebagainya. Tetapi kita mengabaikan sesama kita. Kita mengabaikan jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, di mana kita bisa memantulkan kasih kita, kasih Allah itu kepada mereka. Nah, secara natur manusia, Bapak Ibu Saudara, kita cenderung ya membagi orang lain itu dalam kategori-kategori yang menguntungkan kita. Ini letak bahayanya dari manusia. Saya pun perlu berkaca. Jangan-jangan saya seperti ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita membagi-bagikan, mengklasifikasikan orang-orang sesama kita. Ada yang menguntungkan, oh ini yang menguntungkan, ini yang tidak. Ini yang bermanfaat buat saya, ini yang tidak. Ini yang selalu merugikan saya. Ini yang selalu membuat energi saya habis kalau menghadapi ini. Ini yang tidak menolong saya, ini yang melukai saya, dan sebagainya. Kita menggolong-golongkan mereka, mengkategorikan mereka. Kita hanya mengasihi orang yang sepaham dengan kita, yang katanya sefrekuensi dengan kita. Kita hanya mau berjalan dengan mereka yang sepaham, yang sefrekuensi dengan kita, yang satu atau sama status sosialnya dengan kita, yang bersikap baik kepada kita, yang selalu yes man, yang selalu baik kepada kita dan sebagainya, atau yang menguntungkan masa depan kita. Padahal di mata Allah, seluruh umat manusia, saya, saudara, apapun bentukan kita, apapun latar belakang kita, apapun keadaan kita hari ini, apapun keadaan spiritual kita hari ini, kita semua adalah objek kasih Allah. Saya dan saudara itu adalah objek kasih Allah. Di mana Allah mengajak kita bukan hanya sebagai objek yang menerima kasih Allah tersebut dengan pasif, tetapi sebagai seseorang yang aktif kemudian menyalurkan kasih tersebut kepada orang lain. Siapa mereka yang dikasihi Allah, Bapak Ibu? Jangan-jangan mereka yang berada di lingkaran terdekat, circle terdekat kita, tetapi ternyata mereka sulit dikasihi. Kenapa? Karena banyak orang Kristen itu tampak luar biasa baik di gereja ya, atau di tempat kerja. Tetapi jangan-jangan mereka menjadi seperti monster di dalam rumahnya sendiri, di lingkungan terdekatnya sendiri. Bisa berbicara dengan sangat sopan kepada rekan bisnis, tetapi mengeluarkan kata-kata yang tajam, dingin, dan meremehkan kepada pasangan hidup atau kepada anak-anaknya. Mengasihi yang dikasihi Allah, itu sebenarnya dimulai dari lingkaran yang paling dekat dengan kita. Apakah keluarga kita merasakan kasih Allah melalui kehidupan kita? Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab dalam hati kita setiap saat. Yang kedua, mereka yang dikasihi Allah. Jangan-jangan mereka yang memang tidak terlihat, tidak nampak.
dan terpinggirkan. Matius 25 ayat yang ke-40, Yesus memberikan sebuah pernyataan yang sangat-sangat radikal sekaligus sangat tajam. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, jika kita membedah latar belakang penulisan kalimat ini atau ayat ini, teks ini, istilah saudaraku yang paling hina sesuai dengan apa yang saya pelajari bertahun-tahun yang lalu, ya pada abad pertama pada waktu itu ya, ini sebenarnya merujuk kepada murid-murid Kristus dan pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah kala itu. Saat itu mereka bergerak dalam penganiayaan. Mereka tidak memiliki perlindungan hukum, mereka mengalami penolakan, kelaparan, bahkan menderita karena nama Yesus Kristus. Nah, ketika menolong mereka, itu artinya kita sedang bertaruh nyawa. Sehingga mereka masuk dalam kategori yang paling hina ini. Namun Bapak Ibu, jika kita bawa kebenaran ini ke dalam konteks relevansi hari ini, siapakah mereka yang masuk dalam kategori paling hina di sekitar kita? Ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki posisi di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang secara ekonomi mungkin berada di garis miskin. Mereka yang tersisih, pekerja kelas bawah, tenaganya sering diperas namun upahnya diabaikan. Orang asing yang kesepian atau siapa saja yang secara sosial berada di bawah kita. Mereka adalah orang-orang yang keberadaannya seringkali tidak terlihat, tidak nampak oleh mata dunia, bahkan tidak dianggap penting. Mereka bukan orang-orang yang penting. Mereka tidak membawa keuntungan apa-apa bagi kita, atau bahkan malah merugikan kita. Di sini sebenarnya ujian kemurnian kasih itu terjadi. Dunia mengajarkan kita untuk berbuat baik dengan prinsip investasi. Kita ramah kepada atasan, misalnya kepada pimpinan, supaya karir kita bisa berjalan mulus. Kita bisa naik secara karir, naik pangkat dan sebagainya. Kita bantu rekan bisnis, tujuannya agar proyek kita lancar. Dan kita memberi hadiah kepada orang yang mungkin suatu saat dia bisa balas kebaikan kita. Nah, kalau begini Bapak Ibu, itu bukan kasih yang murni. Bukanlah kasih yang tulus. Itu sekedar transaksi belaka. Ini yang perlu kita cermati dengan benar dalam kehidupan kita. Kasih yang murni dari Allah tuh justru diuji ketika saya dan saudara memilih untuk tetap peduli dan berbuat baik kepada orang yang memang jelas-jelas nggak punya kemampuan sama sekali untuk membalas kebaikan kita. Ketika contohnya kita menghormati asisten rumah tangga kita, ketika kita mungkin mendoakan atau datang kepada orang-orang kecil, kaum kecil, dan bahkan yang tidak menguntungkan kita dan sebagainya. Di saat itulah kita menunjukkan kasih tanpa pamrih. Ingat apa yang Tuhan katakan. Tuhan itu mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang terabaikan ini. Saat kita mengulurkan tangan kepada mereka yang paling hina, di mata Tuhan kita sedang menyentuh dan mengasihi Tuhan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, siapakah mereka yang dikasihi Allah? Mereka yang memusuhi atau menyakiti kita. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan standar kekristenan yang membedakan kita dari dunia. Yesus berkata dalam khotbah di bukit ya, bahwa jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak ada upah bagi kita. Karena orang berdosa pun melakukannya. Orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal yang sama. Nah, yang dikasihi Allah juga mencakup orang-orang yang karakter atau tindakannya itu merugikan kita. Mengasihi mereka bukan berarti menyetujui kejahatan mereka, Bapak Ibu. Melainkan menolak untuk membalas dengan kejahatan yang sama. Disitulah kasih kita semakin teruji. Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita mampu memberikan pengampunan kepada mereka yang melukai hati kita. Sesakit-sakitnya apa yang kita alami sekarang, percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan menemani kita untuk memproses seluruh rasa sakit kita karena pengkhianatan, karena luka yang diberikan oleh mereka. Tuhan menemani kita berproses, dan Tuhan pun juga
memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk memulihkan kehidupan mereka dengan kasih-Nya yang besar, sama seperti ketika Dia memulihkan kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita nggak akan pernah mampu mengasihi yang dikasih Allah. Saya merenungkan hal ini Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah mampu mengasihi mereka yang dikasih Allah dengan standar Tuhan ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan moral kita dan kedagingan kita sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya hati manusia itu egois dan selalu berpusat pada kenyamanan diri sendiri. Kita memiliki batas kesadaran. Setuju ya Bapak Ibu? Jika kita memaksakan diri mengasihi orang-orang yang sulit dengan kekuatan kita sendiri, kita tuh hanya akan berakhir dengan kepahitan, kelelahan, dan kepalsuan yang baru. Kita akan gagal untuk mengasihi yang dikasih Allah jika kita menggunakan ego kita sendiri, menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita hanya bisa menjadi saluran kasih jika kita sendiri terus-menerus dekat dan melekat dengan sumber kasih, yaitu Allah Bapa, Elohim Yahweh. Kita nggak bisa mengalirkan air dari sumur yang kering. Karena itu setiap hari kita mesti datang melekat hidup, berjalan bersama dengan Tuhan. Salah satu bukti yang terlihat, yang bisa dirasakan dari orang-orang yang terus berjalan konsisten, berjalan dengan Tuhan meskipun dinamikanya begitu pelik, bisa jatuh bangun dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, adalah ketika mereka penuh dengan kasih Allah. Tidak sempurna? Ya, belum sempurna. Tetapi kita sedang berjalan dalam kesempurnaan Allah. Penuh kasih, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesabaran. Karena kasih Allah memenuhi kehidupan kita. Dan kita mampu untuk memantulkannya kepada orang lain. Maka kunci dari segala kunci adalah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita terus konsisten hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kita selalu kekuatan yang baru untuk mempraktekkan kasih-Nya yang besar kepada setiap orang. Tuhan akan memampukan saya dan saudara untuk mengasihi siapapun, siapa saja yang dikasihi Allah. Selamat berjuang untuk mengasihi yang dikasihi Allah. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, sekaligus kami minta Tuhan selalu memimpin langkah kehidupan kami. Kami sadar kami nggak mampu berjalan sendiri tanpa kekuatan Tuhan. Kami tidak mungkin memantulkan kasih Allah yang sempurna dalam ketidaksempurnaan kami hari ini. Tapi kami janji Tuhan, kami mau terus berjuang, berjalan dalam kesempurnaan Tuhan. Sehingga satu saat kami berada dalam satu titik kesempurnaan, di mana Allah memandang kami sebagai orang-orang yang mampu memantulkan kasih Allah kepada siapapun juga. Tanpa syarat. Seperti kami diterima Allah apa adanya, kami mampu menerima mereka apa adanya. Dan kami membuktikan kasih Tuhan yang sudah kami terima kepada semua orang. Tuntun kami ya Roh Kudus, terus berjalan bersama dengan kami, dan kami rindukan untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan dan berjalan bersama denganmu ya Bapa. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.